Bayangkan sebuah alam semesta yang bisu, diam, tanpa awal dan tanpa akhir. Selama berabad-abad, sains terjebak dalam sebuah dogma besar yang disebut steady state. Aristoteles hingga para ilmuwan materialis abad ke-19 sangat yakin bahwa semesta ini ada dengan sendirinya, tanpa penciptaan. Bagi mereka, gagasan tentang awal mula hanyalah dongeng para nabi. Bahkan, ilmuwan sejenius Albert Einstein pun sempat terjebak. Sebelum meralatnya, ia sangat percaya pada teori static universe. Ia menganggap semesta itu abadi, tidak bermula dan ukurannya segitu-gitu saja. Begitu keras kepalanya Einstein hingga ia memasukkan konstanta kosmologis ke dalam rumusnya. Tujuannya hanya satu, memaksa alam semesta terlihat statis di atas kertas. Padahal hitungan matematikanya sendiri berteriak bahwa semesta seharusnya bergerak. Jika alam semesta statis, maka tidak ada titik awal. Sebuah pukulan telak bagi kaum agamawan, karena sains seolah mengatakan penciptaan itu tidak ada. Tapi, segalanya berubah pada tahun 1929. Melalui teleskopnya, Edwin Hubble melihat sebuah kenyataan yang mengguncangkan dunia. Galaksi-galaksi saling menjauh dengan kecepatan yang luar biasa. Mari kita gunakan logika mundur. Jika sekarang semuanya menjauh, berarti jika waktu kita putar balik, semuanya pernah menyatu dalam satu titik yang sangat padat dan sangat panas. Inilah yang disebut singularitas. Sains butuh bukti fisik, dan bukti itu muncul pada tahun 1964. Dua astronom, Arno Penzias dan Robert Wilson, sedang mengutak-atik antena radio raksasa di Bell Labs, New Jersey. Mereka mencari sinyal radio, tapi justru diganggu oleh suara desis misterius yang terus-menerus. Suara itu mirip statis pada radio tanpa siaran atau bintik semut pada TV tua. Anehnya, suara ini datang dari segala arah, siang dan malam. Kekuatannya tidak pernah berubah. Awalnya, mereka mengira itu kotoran burung merpati di dalam antena, tapi setelah dibersihkan berkali-kali, suara itu tetap ada. Mereka baru menyadari bahwa yang mereka tangkap bukanlah gangguan teknis, melainkan radiasi termal yang telah mendingin hingga hampir nol mutlak. Inilah cahaya pertama yang dilepaskan ke alam semesta 380.000 tahun setelah ledakan dahsyat itu terjadi. Dunia menyebutnya sebagai Cosmic Microwave Background atau CMB, gema sisa ledakan, fosil radiasi yang membuktikan bahwa Big Bang benar-benar terjadi. Analoginya sederhana. Bayangkan sebuah ledakan besar di ruangan tertutup. Setelah ledakan selesai, dindingnya akan tetap terasa hangat. Hangat itulah sisa ledakannya. Dan CMB adalah rasa hangat yang tersisa dari penciptaan semesta. Berkat penemuan ini, Penzias dan Wilson dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1978. Sejak saat itu, sains modern sepakat alam semesta memiliki awal. Alam semesta bermula dari singularitas. Namun, ada hal yang lebih mengejutkan. Saat sains modern baru mencapai kesepakatan ini di abad ke-20, Al-Quran di abad ke-7 telah menggunakan istilah yang jauh lebih akurat, ratkan dan fatak. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 tertulis, "Awalam yarau ladzina kafaru anna samawati wal ardo kanata rotkon fafataknahuma." Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya? Secara etimologi, rat bukan sekedar satu, melainkan massa homogen yang tidak bisa dipisahkan, persis seperti deskripsi ilmiah tentang singularitas. Dan kata fatak berarti memisahkan dua hal yang sebelumnya menyatu erat. Dalam fisika modern, Big Bang bukanlah ledakan granat dalam ruang kosong, melainkan pemisahan atau pengoyakan ruang waktu itu sendiri. Subhanallah, itulah kebenaran Al-Quran, sebuah fakta yang baru bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan 1300 tahun kemudian. Bagaimana sahabat Zona Iman? Jika kalian terkesima dengan keajaiban ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat mengungkap rahasia semesta lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.